Kita masuk di segmen Kompas Bisnis, Saudara. Selain air bersih, putusnya beberapa akses jalan membuat warga di Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat kini kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga yang tidak kebagian saat pasokan datang harus memasak dengan kayu bakar. Sulitnya akses membuat daerah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat kini krisis gas LPG 3 kg. Hal ini karena agen pemasok gas berada di Bukit Tinggi, membuat sistem distribusi menjadi sulit. Ketika pasokan sampai di pangkalan, stok tidak akan bertahan selama 1 hari. Warga langsung berebut hingga banyak di antara mereka yang tidak kebagian. Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga sejak pasca bencana. Tidak jarang dari mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan gas 3 kg. Satu tabung bisa mencapai harga Rp30.000. Nggak ada. Itu 200 itu DO, sekarang kan 200 bisanya sekali bongkar, Pak. 1 hari habis. Namanya udah kosong semua punya orang ini kan, Pak. Sejak kapan Pak stoknya mulai habis Pak di tempat Bapak? Ini dari udah 3 hari nih, Pak. Kemarin ada masuk gas sama kita sama pangkalan. Ya, cuman namanya masyarakat kosong keseluruhan kan, 1 hari habis. Dapat Pak. Belum. Orang waktu paling-paling dari minggu inilah baru ada sebagian yang menjual gas. Gitu. Oke, tapi itu juga berebut Pak ya, sulit. Berebut sulit, memang tidak diketahui lah informasinya Pak. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada gas, Bapak masak pakai apa Pak di Biasa rumah? harus pakai kayu Bakar. kering, kayu bakar. 2 pekan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara, warga dan para pedagang terus berbenah mandiri. Salah satunya Ratna, pedagang kaki lima di Panton Labu, Aceh Utara, memilih segera bangkit membersihkan sisa lumpur dari dagangannya sendiri. Bencana banjir bandang 26 November lalu melenyapkan hampir seluruh modal usaha Ratna, pedagang pernak-pernik dan masker. Lokasi dagangnya yang berada di pinggir jalan kini masih menyisakan lumpur tebal. Namun, Ratna tidak menunggu bantuan datang untuk memulai. Ia memilih untuk langsung membersihkan lumpur di area berdagangnya. Dengan telaten, ia mencuci satu persatu pernak-pernik perhiasan yang kotor, memilah mana yang masih bisa diselamatkan. Sempatlah sikit lah, maklum lah. Apa yang ada kami jualkan. Berarti ini sisa-sisa Barang tuh. Jadi tempatnya maksudnya jatuh lah. Jadi dikasih kami sama kawan. Terus sisanya kami bawa ke rumah. Kami nyuci, bisa datang. Karena udah berapa hari kami pas kami pun abang pun kena juga dan adik pun nggak kena. Cuma kita adik punya anak 6. Berarti kalau makan hari-hari bagaimana, Bu? Dari sinilah kita masuk. Beberapa hari kami kasih sendiri. Di samping tantangan mengembalikan modal usaha, Ratna juga harus menghadapi kenyataan pahit, yakni kondisi rumah sewanya yang rusak. Saat ini ia dan keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat dan berharap pemerintah bisa memberikan modal usaha dan tempat tinggal yang layak. Upaya mandiri Ratna warga Panton Labu Aceh Utara menjadi potret bagaimana warga berusaha pulih dengan segala keterbatasan. Tak hanya bantuan pangan dan sandang, melainkan pemulihan ekonomi kecil sangat dibutuhkan agar mereka dapat segera beraktivitas normal. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Utara Aceh, aktivitas Pasar Gedong, Kecamatan Samudra berangsur pulih. Aktivitas perekonomian di Pasar Gedong, Kecamatan Samudra Aceh Utara Aceh berangsur pulih, Saudara. Pedagang mulai tampak menjajakan sayur dan kebutuhan memasak lainnya. Namun hingga kini masih ada pusat perdagangan di kawasan Gedong yang masih belum beroperasi karena masih adanya lumpur di jalan pertokoan. Meski demikian, kini kondisi aktivitas pasar pun perlahan mulai berangsur normal. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi di Aceh Utara, Saudara, kepada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Selamat pagi, Zikri. Di pasar pagi hari ini bagaimana aktivitas di sana? Ya, selamat pagi, bagaimana dan juga memang kondisi pasar di kawasan Gedung Kecamatan Samudra Aceh ini masyarakat maupun pedagang pun mulai ganti adanya di pasar. Pedagang pun mulai menjajakan dagangannya seperti sayur-sayuran,
dan juga kebutuhan memasak lainnya. Memang kondisi ini memang belum pulih 100% seperti biasanya. Ada pusat perdagangan dan pertokoan di belum beroperasi seperti biasanya dikarenakan masih baru membuka lagi pertokoannya dengan Zikri. ya bagaimana? Ya, Zikri, kemudian bagaimana dengan pasokan bahan pangan, kemudian dan juga harganya? Apakah ada komoditas tertentu yang harganya melonjak? Nah, pasokan ini memang tidak seperti biasanya begitu, Breman. Karena pasokan dari Medan ke Aceh Utara. Memang ada harga seperti biasanya. Sebelumnya seperti cabai merah dan juga telur itu harga melambung tinggi. Cabai merah sendiri sepekan pasca banjir itu sempat dan telur sendiri juga per 120.000 begitu. Nah, ini cabai maupun telur itu sudah mahal seperti sebelumnya. Memang dari normalnya seperti telur satu papan itu kini dijual oleh pedagang 5.000 hingga 68.000. Begitu juga dengan yang harga. Ya. Baik, Zikri. Tampaknya ada kendala komunikasi saudara bersama rekan kami di sana, namun yang kami tangkap tadi adalah meskipun sudah berangsur aktivitas ekonomi pulih di sana, namun kemudian yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana pasokan dari bahan-bahan pokok dan juga harganya yang untuk beberapa komoditas ini masih tinggi lantaran memang pasokannya terkendala dari akses. Zikri? Baik. Kami mengalami kendala komunikasi, saudara, bersama rekan kami. Baru saja kita simak tadi adalah laporan dari rekan Zikri Maulana dari pasar di Aceh Utara, Aceh. Saudara, banjir di PD Jaya tidak hanya merusak rumah warga, namun juga membuat petani kehilangan hasil panen setelah sawah mereka terendam banjir dan lumpur. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sedikitnya 476 hektar sawah di PD Jaya rusak berat, tertimbun lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Kondisi ini membuat banyak lahan mustahil digarap kembali dalam waktu dekat. Wakil Bupati PD Jaya bilang sawah seluas lebih dari 400 hektar ini tertutup lumpur mengakibatkan gagal panen. Sawah kita adalah 476 hektar sawah yang tertimbun lumpur setinggi 1 sampai 2 meter. Dan sawah ini harus dibuang tanahnya, membutuhkan waktu 6 atau 1 tahun baru selesai. Setelah itu sawah itu bisa digarap kembali. Kami merasa sedih karena PD Jaya adalah daerah pertanian. Kita adalah lumbung padi di Aceh, walaupun luas area kita adalah 8.600 hektar, tapi kita produksi padi kita adalah antara 8 sampai 10 ton per hektar. Sementara Bukhari, salah seorang petani, mengalami kerusakan di lahan setengah hektar. Ia mengaku masih berusaha menyelamatkan sisa padi yang masih bisa diambil. Itulah nggak tahu, kami mengharapkan pemerintah diupayakan kami bisa bertani lagi lah. Ya. Oh, di sinilah sumber kami kehidupan. Ya. Sekolah anak, makan di sini. Siap. Kami mohonlah sama pemerintah. Nasib Aminah pun tak berbeda. Padinya yang sudah menguning hilang terendam sebelum sempat dipanen. Kena banjir? Banjir. Pas panen atau gimana Bu ceritanya? Pas panen. Pas panen. Jadi belum sempat diangkat atau gimana? Diangkat. Belum diangkat? Atau memang belum dipotong? Belum dipotong sama sekali? Kerugian membuat petani kehilangan hasil panen sekaligus sumber penghasilan utama untuk keluarga.
Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan dan solusi untuk memulihkan sektor pertanian yang terdampak parah. Dosi Elvian, Ibnu Sakdan, Kompas TV PD Jaya, Aceh. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan keringanan kredit bagi korban terdampak banjir Sumatera. Keringanan ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko sekaligus untuk percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan ditetapkan pada rapat Dewan Komisioner OJK pada Rabu 11 Desember 2025 pasca pengumpulan data di wilayah bencana serta asesmen yang menunjukkan bencana akibat mempengaruhi perekonomian di daerah setempat, khususnya kemampuan membayar debitur. OJK menetapkan sejumlah relaksasi yang dapat diterapkan oleh perbankan, perusahaan pembiayaan, modal ventura, maupun LJK lainnya bagi debitur yang menjadi korban bencana. Salah satu penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Atas kredit dan pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup 1. Untuk plafon sampai dengan 10 miliar, diberikan penilaian kualitas kredit dan pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran 1 pilar. 2. Penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk penyelenggara LPBBTI atau PINDAR, pinjaman daring, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana. Dan 3, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain baru, dan tidak menerapkan one obligor. Penetapan relaksasi dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga 3 tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok seperti bawang merah naik di Denpasar, Bali. Dari harga Rp30.000 per kilogram, naik jadi Rp50.000 per kilogram. Informasinya usai jeda. Eredivisie. Usai mengalami kekalahan telak di match sebelumnya, PSC Zwolle melalui sang ujung tombak di depan Houston akan membawa tim ke jalur kemenangan saat menyambut Fortuna Sittard yang datang membawa misi penting meraih 3 poin agar tidak semakin tergusur dari papan tengah. Eredivisie, PSC Zwolle versus Fortuna Sittard, Minggu 14 Desember pukul 2.45 dini hari, live di Kompas TV. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya sekala pitu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Asik promo